menyapa untuk hadirin yang tidak lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Afiya Sabila dari kelas 1 angkatan 1 Fakultas 98 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Bengkulu. Saya hormati Bapak Dr. Norman Z, NPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra. Di sini saya akan mempresentasikan video tentang materi metode penelitian yang diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu metode penelitian pada pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Fokus penelitian sesuai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu penelitian menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Yang kedua memiliki sifat deskriptif, analitik. Yang ketiga yaitu tekanan pada proses bukan hayal. Yang keempat bersifat induktif. Dan yang kelima mengutamakan makna. Dalam hal mengumpulkan data, Gill et al. 2008 mengemukakan terdapat beberapa macam metode pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif, yaitu observasi, analisis visual, studi, dan interview. Baiklah, yang pertama yaitu metode observasi. Observasi pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Dan menurut Nana Sujana, observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala. Ciri-cirinya yaitu observasi mempunyai sasaran yang khusus yang dilakukan secara sistematis, dan observasi membutuhkan pencatatan dengan segera. Observasi membutuhkan keahlian. Yang selanjutnya yaitu metode analisis visual. Analisis visual adalah sekelompok sistem dan proses pengukuran yang menghubungkan penataran analisis dengan visualisasi informasi. Ciri-ciri analisis visual. Yang pertama yaitu visualisasikan ringkas dan sederhana data dan angka kompleks. Yang kedua, hemat waktu dengan template siap pakai. Yang ketiga, siap untuk presentasi PowerPoint. Yang keempat, berkolaborasi dalam memvisualisasikan data penelitian dengan rekan secara real time. Dan selanjutnya yaitu metode studi pustaka. Berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku literatur catatan, serta sebagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Ciri-ciri studi pustaka. Yang pertama yaitu penulisan berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian atau benda-benda lainnya. Kedua yaitu menjelaskan hubungan sebab akibat pengembangan teori dalam fase desain penelitian. Selanjutnya, metode interview atau wawancara. Salah satu metode pengumpulan data yang mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan memperoleh data. Ciri-ciri metode interview. Yang pertama yaitu bertatap muka dengan narasumber. Kedua, mengumpulkan informasi. Yang ketiga ada pewawancara. Yang keempat ada narasumber. Yang kelima netral. Keenam bersikap adil. Ketujuh santai. Dan yang kedelapan bersikap ramah. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian pada pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif diartikan sebagai bagian dan serangkaian investigasi sistematika terhadap fenomena dengan mengumpulkan data untuk kemudian diukur dengan teknik sistematika atau kompusi. Macam-macam metode penelitian kuantitatif yaitu korelasi, eksperimen, dan survei. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, memiliki data dua atau lebih yang diukur pengaruhnya. Yang kedua, menggunakan sampel dan prinsip keterwaktuan. Dan yang ketiga, bersifat objektif. Yang keempat, relatif singkat dan tidak memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya yaitu pengertian korelasi. Metode korelasional merupakan metode yang digunakan dalam evaluasi, terutama untuk mendeteksi sejauh mana variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih berdasarkan koefisien. Macam-macam metode penelitian kuantitatif seperti korelasi bertujuan untuk mendeteksi tingkat
kaitan variasi yang berdasarkan koefisien korelasi. Ciri-ciri korelasi yang pertama, penelitian pada variabel yang sudah diteliti dengan menggunakan eksperimen. Kedua, menunjukkan tingkat tinggi rendahnya suatu hubungan antar variabel. Yang ketiga, menguji beberapa variabel berbeda dengan waktu yang sama. Dan yang keempat, berguna untuk memprediksi variabel berdasarkan variabel bebasnya. Mengujinya dengan angka tes berupa kuesioner dan poin biserial dengan skala Likert dan skala Gurtam. Selanjutnya yaitu yang D, eksperimen. Penelitian eksperimen biasanya lebih banyak digunakan dalam bidang eksak atau dua jenis penelitian eksperimen, yaitu semu dan sungguhan. Metode eksperimen semu digunakan untuk memperoleh informasi yang diperoleh data sebenarnya, digunakan pada kondisi tidak menggunakan mengontrol variabel yang relevan. Metode eksperimen sesungguhnya digunakan untuk mengkaji hubungan sebab akibat. Ciri-ciri eksperimen yang pertama, manipulasi variabel bebas, dan yang kedua, adanya proses observasi atau pengamatan dan memungkinkan untuk melakukan replikasi. Mengujinya dengan tes soal atau tes laboratorium. Selanjutnya yang C yaitu survei. Metode yang digunakan dalam evaluasi untuk membuat pencenderaan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap fakta, serta sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian survei informasi dikumpulkan dari responden dengan penggunaan kuesioner atau pertanyaan. Ciri-ciri survei yaitu yang pertama, melibatkan sampel yang mampu mewakili populasi. Yang kedua, informasi yang dapat berasal dari responden. Dan yang ketiga, sampel harus representatif atau nyata. Mengujinya dengan metode analisis wacana. Baiklah, yang terakhir yaitu metode penelitian pada pendekatan campuran. Merupakan suatu metode yang digunakan dalam mencampurkan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian campuran bersifat persuasor atau menghargai perbedaan dan berorientasi pada 16 pekerjaan serta bersifat praktis. Karena salah satu awal lahirnya perhatian campuran tidak lepas dari peran filsafat dan pragmatisme. Dalam metode ini ada R&D, PTK, dan liaison studi. Yang pertama yaitu R&D, Research and Development. Penelitian yang digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran yang berciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana hasil analisis kebutuhan tentang modul ajar teks guru dan siswa dengan instrumen analisis SWOT. Yang kedua, bagaimana hasil desain yang diajarkan teks eksposisi modul ajar berbasis PJBL instrumen peneliti. Yang ketiga, apakah hasil pengembangan modul ajar menulis teks layak digunakan pada siswa dengan instrumen lembar angket kelayakan segi bahasa. Yang keempat, bagaimana implementasi modul ajar dengan instrumen lembar observasi. Dan yang kelima, apakah modul ajar yang sudah diimplementasi kepada siswa sudah efektif atau belum dengan instrumen teks menulis. Selanjutnya yang B yaitu PTK atau penelitian tindakan kelas. Penelitian ini digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta membantu memperdayakan guru untuk memecahkan masalah pembelajaran yang ada di sekolah. Ciri-ciri PTK yaitu yang pertama, bagaimana proses pembelajaran pada teks eksposisi pada siswa, dan yang kedua, apakah hasil pembelajaran dapat meningkatkan proses menulis pada siswa. Demikian video dari saya, jangan lupa like, comment, dan share. Jalan-jalan ke Amerika, jangan lupa membeli good time. Terima kasih untuk Anda, and see you next time. Dadah!